Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia bersama kita bertemu kembali dalam ibadah online yang Mari yang ke-210. Hari ini, hari Sabtu 28 September 2024. Kiranya melalui ibadah ini kita akan mendapatkan lawatan Tuhan secara khusus, dan kita diberkati dengan sukacita oleh pujian dan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dan juga pembicara kita, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari GSPDI Philadelphia, dan juga sebagai pengawas dari Yamari. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh kembali dalam acara ibadah online yang Mari. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, urapan-Mu ada bagi kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami boleh memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Sukacita-Mu penuh atas kami Tuhan, dan berkat-berkat firman-Mu akan membangkitkan semangat kami, akan mengurapi kami, akan memberikan kami kekuatan baru, sehingga apapun yang kami nyatakan dalam hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali iman kita naik turun. Sebab itu kita perlu tetap bersama-sama dengan Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa ada dalam kekuatan-Nya Tuhan. Setiap aktivitas kita akan berlalu, tetapi bersama Tuhan setiap musim-musim hidup kita akan terus berjalan dalam semua kemenangan bersama Kristus. Sebab itu mari kita bersama-sama nyanyikan pujian yang berkata, semusim berlalu namun Tuhan tetap bersamaku. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan, sungguh aku bersuka cita, suka-sukamu Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Sungguhlah hiduplah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kata berdosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan sedang kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biarlah kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat menjadi rema
dan memberkati kita semuanya. Saat ini tema khotbah yang diangkat yaitu kerohanian kita bisa naik, bisa turun, oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan sampai akhir hidup Tuhan. Mengenalku lebih dari siapa, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan menjadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
sampai akhir hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Salam sahabat Tiamari dimanapun sudah berada. Puji Tuhan kita ketemu lagi di IOY pada hari ini. Renungan kita pada hari ini saya ambil tema kerohanian kita bisa naik tetapi juga hati-hati karena bisa turun. Saudaraku, ada sebuah nama dalam Alkitab yang namanya disebutkan menurut Perjanjian Baru 3 kali. Pertama kali disebutkan kondisi rohani orang ini sangat bagus, mantap, prima. Namun kedua kalinya disebutkan kondisi rohaninya sudah mengalami penurunan. Sebab pada pertama kali disebutkan namanya masih ada embel-embel sebagai pelayan Tuhan. Tapi pada kedua kali nama ini disebut, hanya namanya saya disebut, titik. Dan paling menyedihkan karena pada ketiga kalinya nama ini disebut dan setelah itu tidak pernah lagi disebut di dalam firman Tuhan. Saudaraku, bukankah ini suatu gambaran satu penurunan kerohanian yang mengecewakan? Saudaraku, grafik kerohanian seseorang bisa terus naik tetapi juga bisa terus turun, dan turun. Seperti orang yang saya akan sebutkan nanti. Salah siapa? Sungguh ini cukup memprihatinkan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapakah orang yang saya maksud itu? Dia adalah Demas. Di dalam Perjanjian Baru nama Demas disebut 3 kali. Pertama kali ia disebutkan sebagai rekan kerja dari Rasul Paulus dalam suratan Filemon pasal 1 ayat 24. Berkata, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Demas adalah bagian dari tim pelayanan Rasul Paulus yang hebat itu. Kedua kalinya ia disebutkan namanya saja begitu, Demas, titik. Tidak ada embel rekan sekerja lagi. Ini adalah suatu penurunan rohani. Dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Dan yang paling memprihatinkan adalah yang ketiga kalinya Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Dia katakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia ini, kata Paulus, dan meninggalkan aku. Dan sejak itu namanya sudah tidak lagi disebut dalam Alkitab. Namanya sudah dihapus. Sungguh suatu kerohanian yang tidak hanya turun tetapi gagal. Ini sangat parah, tragis, dan harus menjadi perenungan bagi kita semua. Saudaraku, inilah akibat dari satu penurunan rohani yang tidak cepat-cepat diperbaiki. Kalau demikian, bagaimana supaya kerohanian kita bisa tetap prima dan tetap naik sampai kita mencapai garis akhir? Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan baik? Apa yang harus kita lakukan? Mempertahankan dan memperjuangkan kerohanian kita. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Supaya kita akhirnya bisa finishing well. Dan kita bisa berkata seperti Rasul Paulus
dalam akhir-akhir kehidupannya. Dia menulis kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal, yang berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudaraku, ada 3 hal yang Rasul Paulus berhasil melakukannya. Yang pertama, beliau telah mengakhiri satu pertandingan iman yang baik, pertandingan kehidupan yang baik. Yang kedua, dia telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, dia telah memelihara iman. Mari sekarang kita merenungkan nasihat firman Tuhan ini, agar kita juga dapat mencapai garis akhir kehidupan kita dengan baik, sehingga kita dapat mendengar suara dari balik pintu sorga yang indah dan berkata, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu." Haleluya. Saudaraku, saya ingin tekankan pada kesempatan ini yang penting kita perhatikan adalah garis akhir. Kapan yang disebut garis akhir dalam kehidupan seseorang? Kapan garis akhir saya, garis akhir saudara? Garis akhir bicara adalah waktu yang terakhir yang dimiliki oleh seseorang, di mana tidak ada waktu lagi, yaitu pada waktu kematian, maut menjemput kita. Saudaraku, waktu yang dipunyai oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya, bisa dibagi dalam 3 bagian waktu atau masa. Yang pertama yang disebut masa lalu, yang kedua yang disebut masa kini, dan yang ketiga yang disebut masa yang akan datang. Saudaraku, masa lalu sudah kita lalui. Itu sudah menjadi kenangan, menjadi pengalaman, menjadi sejarah, nostalgia. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita nggak akan bisa kembali. Oleh sebab itu ada lagu yang dulu populer di zaman saya muda, "Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, karena sesuatu yang disebut waktu itu terus berjalan, sehingga akhirnya kita akan meninggalkan yang kemudian disebut masa lalu." Masa depan juga sesuatu yang kita belum alami, masih dalam rencana, dalam cita-cita, dalam harapan, satu kerinduan bahwa kita akan mengalami. Ya, pepatah katakan, biarlah mimpi kita menjadi kenyataan, biarlah the dreams come true. Sesungguhnya kehidupan nyata kita adalah hari ini. Hari ini adalah yang nyata. Hari ini saya lagi berbicara kepada saudara semua lewat IOY ini. Saudaraku, orang seringkali berkata, apakah saya masih memiliki hari esok? Dan orang memberi nasihat, kamu masih muda. Kamu masih memiliki banyak waktu dan masa depan. Bahkan kepada orang yang tua pun kita kasih semangat. Jangan takut, ya. Bapak bisa bertahan berumur 100 tahun. Bahkan penyair W.S. Renda berkata dia mau hidup 1000 tahun lagi. Saudaraku, sesungguhnya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena masa depan selalu berbentuk misteri dan hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu apakah garis akhir kehidupan kita itu kapan. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus
tentang seorang kaya yang berhasil, yang hebat, yang memiliki satu visi yang ke depan, yang sukses dalam bisnisnya, dalam hidupnya, sehingga dia merencanakan membangun gudang-gudang, pabrik-pabrik yang lebih banyak lagi. Tuhan Yesus menyebutnya orang itu orang bodoh. Masa orang sehebat itu, sekaya itu, sepintar itu disebut orang bodoh? Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan waktu. Dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan. Tetapi firman Allah kepada orang kaya itu, "Hei engkau orang bodoh." Nggak disebut "Hei engkau orang kaya", tapi disebut "engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ayat 23-nya, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudaraku, kematian bisa datang kapan aja. Dan kita harus sadari itulah garis akhir kehidupan seseorang. Sayangnya kematian tidak bisa diprediksi karena kematian tidak berdasarkan abjad. Kalau kematian berdasarkan abjad, saudara-saudara yang namanya mulai dari huruf ABC, ya saudara mesti siap-siap akan mati lebih dulu. Ya, saya mulainya dari huruf M, masih di tengah-tengah. Saudaraku, kematian tidak berdasarkan abjad nama. Bahkan kematian pun tidak berdasarkan usia. Memang semakin usia bertambah, semakin dekat dengan garis akhir, kata orang. Tetapi tidak menjadi penentu. Ya, kita melihat ada bayi yang meninggal, anak muda yang lebih dahulu meninggal. Bahkan ada orang tua yang sampai mencapai usia 100 tahun masih sehat. Kematian adalah satu misteri yang kita tidak bisa prediksi. Ya, kematian itu sesuatu yang pasti akan kita alami. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa mencapai garis akhir kita dengan baik sebagai pemenang dan kita menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan? Kalau kita selalu memelihara iman, kata firman Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita selalu ada dalam pertandingan kehidupan ini yang baik. Artinya tidak keluar dari jalur Tuhan, yang seringkali disebut jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar kita bisa seenaknya, tapi jalan yang sempit adalah mengikuti peraturan-peraturan. Ya, selalu bergantung, berharap sama Tuhan. Pertandingan kita lewat berbagai hal dalam kehidupan ini. Tetapi intinya iman yang Tuhan berikan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, itu harus dipelihara. Kapan dipeliharanya? Bukan nanti, hari ini, setiap hari. Saudaraku, kita akan berhasil jadi pemenang kalau setiap hari dalam pikiran kita, sejak kita bangun pagi hari, kita taruh dalam hati kita bahwa hari ini mungkin akan menjadi hari terakhir kita, menjadi garis akhir kita. Oleh sebab itu kita akan berjuang sungguh-sungguh dan menghargai hari yang Tuhan berikan. Hari kita dimulai dengan bangun dari tidur sesungguhnya, dan akan diakhiri dengan tidur kembali. Tidur seringkali juga disebut rest atau istirahat. Seringkali kalau ada pengerja saya menerima telepon, dulu masih telepon rumah, tanyakan, ada Bapak Gembala? Oh, Bapak Gembala sedang istirahat. Nah, orang itu akan tahu
maksudnya istirahat itu Bapak Gembala sedang tidur. Bukan lagi istirahat nonton TV atau lagi baca koran, tidak. Tapi mereka tahu bahwa istirahat yang dimaksud di situ Bapak Gembala sedang tidur. Saudaraku, orang yang meninggal seringkali disebut rest in peace, ya, beristirahat dengan damai. Ada satu istirahat di dalam damai. Dan sesungguhnya setiap kali kita tidur, kita sedang latihan istirahat. Dan biarlah kita juga istirahat di dalam damai. Damai adalah Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Raja Damai. Dan pada waktu kita bangun, saudara, ketidur, kita mengucap syukur karena kita menerima rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Seringkali saya katakan bagi diri saya, dan saya juga beritahu kepada jemaat yang saya layani, dikatakan setiap kita bangun dari tidur ada 4 kemungkinan yang kita bisa alami. Yang pertama, kita bangun dan pada waktu kita bangun kita melihat plafon kamar kita yang kita kenal. Nah, kalau itu yang terjadi, puji Tuhan karena kita masih diberi Tuhan 1 hari lagi yang luar biasa. Kesempatan lagi untuk kita menikmati rahmat dan berkat Tuhan. Hal yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita bangun dan kita kaget karena plafon yang kita lihat bukan plafon kamar kita, tapi putih. Itu plafon rumah sakit. Dan ternyata malam pada waktu kita tidur, kita mengalami serangan jantung atau stroke dan dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan yang ketiga, kita kaget pada waktu kita bangun semuanya hitam, suasana mengerikan, bunyi-bunyi yang menakutkan. Dan waktu kita perhatikan kita ada di tempat yang sangat mengerikan. Wah, kita sudah mati dan kita dibawa ke neraka. Kemungkinan yang keempat, pada waktu kita bangun tidur, membuka mata, kita melihat cahaya yang begitu indah, warna-warni, musik yang sangat merdu, dan senyum dari Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Kita sudah kembali ke rumah Bapa di surga. 4 kemungkinan itu sangat mungkin dalam 1 hari, nanti entah kapan dalam kehidupan seseorang. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus akhiri setiap hari kita dengan mengucap syukur atas hari dan kesempatan yang Tuhan beri. Dan selalu minta ampun akan segala kesalahan yang kita lakukan, disengaja atau tidak disengaja. Dan harus melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Supaya kita mengakhiri hari itu dengan tidur dalam damai. Rest in peace sebelum masuk ke lubang kubur. Ya saudaraku, kalau Tuhan masih memberi kita hari yang baru, jadikanlah setiap hari yang kita jalani dengan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan itulah hari terakhir kita. Tugas yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini, jangan ditunda besok. Sebab belum tentu ada hari esok. Kalau kita melayani, layani dengan sungguh-sungguh, ya, full heart, the best, yang terbaik yang kita bisa berikan, karena belum tentu ada hari esok. Kita harus selalu berkata bahwa hari ini aku akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, untuk usaha kita, kantor kita, keluarga kita, gereja kita. Dan kita harus menjaga hati kita tetap murni, tetap suci, tetap bebas dari kepahitan, kemarahan, kekesalan. Setiap hari kita ampuni.
Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita boleh marah, kita boleh kesal, kita boleh tersinggung, tetapi kita harus selesaikan semuanya itu sebelum matahari terbenam, sebelum hari itu selesai. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Seringkali pepatah dunia katakan esok hari akan lebih baik dari hari itu. Itu boleh-boleh saja, tetapi kita kan gak tahu hari esok. Tuhan menciptakan setiap hari untuk kita nikmati dan syukuri. Juga kita harus bertobat setiap hari. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Salah satu yang ditekankan dalam doa Bapa kami adalah ampunilah kami Tuhan, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus setiap hari meminta ampun kepada Tuhan dan membereskan kehidupan ini dengan sesama. Karena Alkitab katakan Tuhan tidak akan mengampuni kita sebelum kita mengampuni sesama. Artinya kehidupan kita itu harus beres dengan sesama lebih dahulu, dan baru nanti Tuhan juga akan menyelesaikan, membereskan kehidupan kita. Saudaraku, entah kapan, entah berapa lama lagi kita memiliki kesempatan, tapi setiap kita pagi ini memiliki yang namanya hari ini. Oleh sebab itu gunakanlah hari ini, jangan menunggu sampai hari besok. Kita tidak boleh menunggu sampai akhir baru kita bergegas untuk melakukan. Nanti kalau saya udah berusia 60 tahun baru saya akan sungguh-sungguh datang ke gereja. Nanti kalau saya sudah punya cucu, saya baru akan betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak tahu apakah kita akan mencapai itu. Kalau kerja, usaha, kerja buat Tuhan, lakukan yang terbaik hari ini. Ya, habis-habisan, ya, yang the best yang kita bisa lakukan. Kolose 3 ayat 23-24 katakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, kita percaya bahwa kalau kita lakukan yang terbaik hari ini, maka hari-hari ke depan, kalau Tuhan masih beri kita waktu, hasil apa yang kita lakukan hari ini, buah-buahnya kita akan petik di masa akan datang. Di dalam Alkitab Tuhan memberikan 3 perumpamaan yang terakhir tentang akhir zaman. Saudaraku, tentang 10 gadis, tentang talenta, dan tentang penghakiman yang terakhir. Saudara bayangkan, ingat dari cerita-cerita perumpamaan itu. Betapa menyesalnya 5 gadis yang disebut 5 gadis yang bodoh, yang tidak punya persediaan minyak. Saudara ingat betapa menyesalnya orang yang sudah dikasih kepercayaan 1 talenta tapi tidak menggunakannya, kesempatan itu. Dan betapa menyesalnya kelompok orang-orang percaya yang sudah diberkati tapi tidak memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, yang disebut golongan dari kambing. Mereka akhirnya ada di tempat yang gelap, kata firman Tuhan. Ada tangisan dan ada kertak gigi. Kertak gigi itu bicara penyesalan yang sangat mendalam, yang tidak punya kesempatan lagi. Oleh sebab itu, saudaraku, pada perenungan IOY Yamari saat ini, saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini fana. Segala sesuatu akan berakhir. Tetapi kita
harus mencapai garis akhir kita, tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius 24 ayat 36 dan 42 sebagai ayat-ayat terakhir adalah nasihat supaya kita berjaga-jaga. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan bisa ada 2 arti. Kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai, menjadi raja di atas raja. Tetapi yang paling penting buat kita adalah kedatangan Tuhan secara pribadi, menjemput saya dan saudara, karena rumah kita di sorga sudah selesai. Setiap saat dia bisa datang. Oleh sebab itu berjaga-jaganya. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir kita dengan baik sebagai pemenang? Kita harus selalu menjadikan hari ini sebagai garis akhir, hari terakhir kehidupan kita. Kalau besok Tuhan masih memberikan waktu, kita mengucap syukur dan memulai lagi hari itu dengan sungguh-sungguh, seakan-akan itu garis akhir kita. Terlebih, peliharalah iman dan tetap setia melayani Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, mengiring Tuhan dalam pertandingan kehidupan yang baik ini. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan. Tanpa terasa lewat hari-hari yang Tuhan berikan, kami boleh berusia 72 tahun lebih. Saudara-saudara ada yang berusia sampai 80 tahun lebih, 90 tahun lebih. Tapi mungkin ada yang baru 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Entah di mana total usia kami, itu tidak penting. Yang penting, hari ini biarlah kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh minta ampun, bertobat kembali, mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh melakukan yang terbaik, supaya kami boleh mencapai garis akhir melalui pertandingan iman, dan kami terus bisa menjaga iman kami kepada-Mu. Tuhan memberkati seluruh pemirsa, sahabat dari Yamari. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Saleman dengan tema kerohanian kita bisa naik, bisa turun. Kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar memberikan kekuatan baru dalam hidup kita, dan kita boleh semakin kuat naik di hadapan Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya itu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Saleman, kepada sidang dari GSPDI Philadelphia, juga sebagai pengawas dari Yamari yang telah melayani kita dengan firman Tuhan di ibadah online sesi ke-210 ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, juga seluruh pelayanannya. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan
untuk mendukung pelayanan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033 atas nama Yayasan Mentoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa untuk karya Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, serta kasih Tuhan yang memimpin, menyertai dan juga bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang melayani, dan juga dalam diri hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman sebagai Gembala Sidang GSPDI Philadelphia Beleza Jakarta, yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu di dalam khotbah hamba-Mu dengan tema kerohanian kita bisa naik atau turun dalam ibadah online Yamari ke-210 ini. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kami semua, sahabat dan mitra Yamari, yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga demikian Bapa, hidup kami tetap ada di dalam penilaian Tuhan, yakni tetap berkenan di hadapan hadirat-Mu, serta juga kondisi rohani kami tidak suam-suam kukuh, tetapi tetap stabil, karena Tuhan mengasihi dan juga Tuhan Sang Immanuel menyertai kami di dalam kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, yang setiap waktu membimbing kami agar sungguh-sungguh kehidupan kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga bagi Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan. Demikian juga kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memakai sahabat dan mitra Yamari yang telah dan akan mendukung pelayanan Yamari melalui dana, sehingga amanat agung Kristus terus diwartakan oleh Yamari hingga di usia pelayanan ke-46 ini. Allah Bapa di surga, pimpin dan sertai para pelayan-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-211 selanjutnya di bulan Oktober, agar benar-benar Tuhan mereka dipersiapkan oleh Roh Kudus, mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam seluruh pelayanan mereka, sehingga demikian kami semua sebagai sahabat dan mitra Yamari yang setiap saat setia untuk mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk karya Tuhan melalui Yamari, mulai badan pengurus lengkap Yamari. Demikian juga kami semua yang Tuhan telah percayakan kasih karunia dan kehidupan itu, sehingga kami terus menjalani di penghujung bulan September ini. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat dan seluruh penyertaan Tuhan, baik dalam kehidupan pelayanan Yamari, baik dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan sebagai pengurus Yamari. Demikian juga sahabat dan mitra Yamari, baik di Indonesia maupun di mancanegara, yang terus menikmati akan kehidupan yang baru dan terus baru dari Tuhan, sehingga demikian kami terus melanjutkan ke amanat agung sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program pelayanan misi dan pelayanan pekabaran Injil Yamari pada tanggal 1 November 2024 akan mengadakan konferensi misi nasional yang kedua. Tuhan memberkati panitia yang dikoordinir oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Jedian di Madong SHMA,
yang bekerja sama dengan gereja mitra yang bernaung dalam lembaga gereja Aras Nasional dalam seluruh persiapan mereka meliputi kebutuhan dana, rekrutmen tamu undangan serta peserta ataupun juga yang akan hadir sebagai mitra yang memiliki visi dan misi penjangkauan. Juga kami berdoa untuk persiapan daripada panitia yang menyangkut paut pembicara, baik Bapak Pendeta Bagus Sujantoro, Dr. Tan Eng John dari Singapura, dan juga Bapak Evangelis Sandi Teja Laksana, dan juga Tuhan sendiri dalam perlindungan-Mu meliputi Gereja Kristus Yesus Pluit sebagai tempat pelaksanaan acara, sehingga Tuhan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik, dan juga hamba-hamba Tuhan yang jadi narasumber sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan hati Tuhan yang menyangkut paut dengan misi. Tuhan berkati, Tuhan sertai secara khusus seluruh tamu undangan, seluruh para peserta, hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati Kristus, hati misi. Tuhan berkati, Tuhan sertai, serta juga kami berdoa untuk sekretariat Diamari yang terus Tuhan menyampaikan undangan dan juga mengirimkan brosur acara ini. Tuhan berkati sertai bersama-sama sehingga mereka boleh meresponinya dan kami boleh bersatu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui konferensi misi ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dan mohon berkat Tuhan untuk seluruh persiapan Diamari yang akan menjalankan PI dan misi ke daerah Ciranjang pada tanggal 5 sampai pada tanggal 7 November mendatang dengan kegiatan baik KKR umum, KKR anak-anak, pembinaan kesehatan dan pembinaan kehidupan rohani. Demikian juga yang mari peduli kasih melalui sembako dan pelayanan kesehatan dan kebutuhan anak-anak sekolah yang menyangkut paut dengan tas. Juga kami berdoa kiranya kesehatan dari Tuhan melingkupi kehidupan Bapak Pendeta Dr. Mengapul Sihombing sebagai pimpinan dalam pelayanan ini. Demikian juga seluruh tim setempat yang ada di Ciranjang dan para pembicara yakni Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ibu Pendeta Maria Novi, Ibu Evangelis Mariati Sutorus, juga tim penata layanan serta tim pendamping baik dari Jakarta dan juga Rangkas Bitung yang akan hadir bersama-sama, serta juga seluruh kebutuhan dana, anugerah dan pertolongan Tuhan nyata sehingga melalui pelayanan PI dan misi yang mari boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang hadir dan juga di lingkungan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Diamari yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan juga mereka yang sedang mencarikan pekerjaan, mereka yang menggeluti kehidupan mereka yang sedang dilanda dengan berbagai penyakit yang terserang atau juga yang menyerang diri mereka, dan sampai saat ini juga mereka masih terus Tuhan berupaya untuk mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka, memimpin mereka, serta Tuhan juga yang memberikan jalan keluar dari setiap problema yang mereka hadapi dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka. Serta juga kami berdoa kiranya Tuhan, damai Tuhan yang melampaui segala-galanya memenuhi kehidupan kami semua dengan seluruh penderitaan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa dengan damai dari Tuhan kami dikuatkan dan kami terus melangkah meskipun dihambat dan dihantui dengan sebegitu banyaknya tantangan dalam hidup ini. Kami juga berdoa menyerahkan terus kehidupan untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono di dalam kuasa nama Tuhan dan di dalam kuasa darah Yesus. Hamba-Mu diberikan kesembuhan dan seluruh proses perawatan diri, Tuhan, dengan kemo herbal, Tuhan berkati sehingga hamba-Mu boleh meraih kesembuhan dari tumor yang dihadapinya. Demikian juga kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura tanggal 3 dan tanggal 7 Oktober akan menjalani operasi katarak di kedua belah mata hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan hamba-Mu. Demikian juga kebutuhan dana untuk biaya operasi katarak ini, serta juga kami berdoa untuk berkat dari Tuhan tercurah bagi dokter yang melakukan operasi, agar di dalam kasih Tuhan
seluruh proses operasi baik tanggal 3 dan tanggal 7 dapat berjalan dengan lancar. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin, para Menteri Indonesia Bersatu, anggota legislatif di pusat sampai ke daerah, dan juga gubernur serta bupati wali kota yang akan dapat menyelesaikan seluruh program kerja mereka sebelum mereka mengakhiri masa jabatan mereka di bulan Oktober mendatang. Serta juga kami menyerahkan seluruh persiapan KPU dan juga seluruh stakeholder lainnya dalam mempersiapkan pilkada di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota pada Rabu 27 November 2024. Kiranya seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, dan biarlah juga Tuhan semuanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh acara dalam pemerintahan di bulan Oktober, baik masa transisi untuk penggantian kepada presiden terpilih, demikian juga Tuhan untuk pengambilan sumpah jabatan daripada presiden terpilih, mohon anugerah dan pertolongan Tuhan tercurah di dalam kehidupan berbangsa negara ini, sehingga bangsa kami terus maju dan maju dengan kepimpinan yang baru. Dan juga kami percaya bahwa Tuhan yang mengepulai bangsa ini akan terus menuntun memimpin pimpinan kami tertinggi sampai ke daerah-daerah, sehingga seluruh program terus berlangsung, agar dengan demikian masyarakat boleh mengalami sukacita dan sejahtera di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bapa Allah Bapa di surga, ini lah doa dan juga permohonan serta ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, dan doa yang kami panjatkan tidak ingin lain dan demi Yesus Kristus Tuhan Allah di atas segala Allah, Tuhan penjawab doa yang pasti. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Anton Lakiono. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
11. Tuhan Yesus memberkati.